Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang perubahan yang penuh makna. Sebuah perjalanan spiritual yang dimulai dari sebuah gereja di Tennessee yang mengubah simbol salib menjadi bulan bintang. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pastor Daniel mulai merasakan keresahan setiap kali melihat simbol salib besar yang terpasang di atas gereja mereka. Ia menyadari bahwa simbol tersebut sering terkena hujan deras dan terpapar panas terik, yang membuatnya semakin memudar seiring waktu. Kegelisahan pastor semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa simbol salib tidak hanya lambang agama, tetapi juga objek yang terabaikan perawatannya. Meskipun begitu, Elijah, asistennya, dengan tegas menolak gagasan untuk mengganti simbol salib tersebut. Pastor Daniel merasa bingung karena tidak memiliki argumen yang kuat untuk membantah pendapat Elijah yang konservatif. Ia mulai mencari inspirasi dari berbagai sumber untuk menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan simbol gereja. Dalam perenungannya, Pastor Daniel mempertimbangkan apakah simbol lain yang lebih tahan lama dan estetis bisa menggantikan salib. Kegelisahan pastor ini juga membuatnya sering terjaga di malam hari, memikirkan masa depan gereja mereka. Ia takut bahwa jika simbol salib terus memudar, bisa saja menggambarkan penurunan iman jemaat gereja. Akhirnya, Pastor Daniel memutuskan untuk membahas kekhawatirannya ini secara mendalam dengan Elijah. Pastor Daniel mulai mengemukakan ide untuk mengganti simbol salib dengan bulan dan bintang, sebuah simbol yang menurutnya lebih universal. Elijah merespons dengan skeptis, menyatakan bahwa perubahan simbol semacam itu bisa mengalienasi jemaat gereja. Pastor Daniel berargumen bahwa bulan dan bintang bukanlah simbol eksklusif satu agama, melainkan lambang yang dikenali di berbagai budaya. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang potensi dampak perubahan ini terhadap identitas gereja dan hubungannya dengan jemaat. Elijah tetap yakin bahwa jemaat akan melihat perubahan ini sebagai langkah menjauh dari tradisi Kristen yang telah lama dijalani. Pastor Daniel merasa terbagi antara keinginan untuk memperbaiki estetika gereja dan kekhawatirannya akan reaksi jemaat. Ia mulai melakukan penelitian lebih lanjut tentang simbol-simbol universal dan maknanya dalam berbagai konteks budaya. Dalam pencariannya, Pastor Daniel menemukan bahwa bulan dan bintang sering digunakan sebagai simbol perdamaian dan persatuan. Meskipun begitu, ia masih merasa ragu apakah jemaat akan menerima perubahan ini dengan baik. Akhirnya, Pastor Daniel memutuskan untuk menyusun presentasi yang meyakinkan untuk dihadapkan kepada jemaat pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan jemaat berikutnya, Pastor Daniel mempresentasikan ide penggantian simbol salib dengan bulan dan bintang. Banyak jemaat yang merasa tercengang dan segera mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap perubahan tersebut. Mereka merasa bahwa salib adalah lambang utama iman Kristen dan menggantinya dengan bulan dan bintang adalah tindakan yang menyimpang. Suasana menjadi tegang ketika jemaat mulai menggeruduk dan menyuarakan protes mereka di depan gereja. Beberapa anggota jemaat menuduh Pastor Daniel berusaha mengadopsi simbol Islam yang mereka anggap tidak sesuai dengan identitas gereja. Pastor Daniel berusaha menjelaskan bahwa bulan dan bintang adalah simbol universal yang tidak terikat pada satu agama tertentu. Namun, banyak jemaat yang tetap teguh pada pendapat mereka dan merasa disakiti oleh usulan perubahan tersebut. Elijah mencoba menenangkan situasi, tetapi ia juga harus menghadapi kritik dari jemaat yang khawatir akan masa depan gereja. Konflik ini membuat Pastor Daniel merasa tertekan, karena ia merasa tidak memiliki pilihan lain selain memperbaiki kondisi gereja. Pada akhirnya, meski mendapat perlawanan keras, Pastor Daniel memutuskan untuk melanjutkan rencananya mengganti simbol gereja. Hari yang ditentukan untuk penggantian simbol gereja akhirnya tiba, dan Pastor Daniel merasa campur aduk antara semangat dan kecemasan. Ia menyewa sekelompok pekerja untuk melakukan perubahan simbol salib menjadi bulan dan bintang sesuai rencana. Ketika para pekerja mulai bekerja, Pastor Daniel terkejut mengetahui bahwa mereka adalah Muslim, yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Salah satu pekerja, Ibrahim, memperkenalkan dirinya dan mulai berdiskusi dengan pastor tentang proses penggantian simbol. Ibrahim menyarankan agar gereja juga dihiasi dengan ornamen-ornamen khas Timur Tengah untuk menambah keindahan simbol baru tersebut. Ia menjelaskan bahwa ornamen-ornamen tersebut bukanlah identitas khusus Muslim, melainkan wujud kebijaksanaan dalam seni dan kesenian universal. Pastor Daniel merasa terbuka dengan ide tersebut dan mulai melihat perubahan ini sebagai peluang untuk memperindah gereja. Meskipun awalnya ragu, ia akhirnya setuju dengan saran Ibrahim dan memberikan izin untuk menambahkan ornamen keemasan tersebut. Para pekerja, dipimpin oleh Ibrahim,
mulai mengerjakan ornamen tersebut dengan teliti, menciptakan suasana yang berbeda di dalam gereja. Gereja pun berubah menjadi tempat yang indah dengan sentuhan ornamen Timur Tengah, memancarkan nuansa keemasan yang menenangkan. Setelah beberapa hari bekerja, gereja yang dulunya sederhana kini berubah menjadi tempat yang memancarkan keindahan ornamen Timur Tengah. Sentuhan keemasan pada dinding dan langit-langit gereja memberikan nuansa yang hangat dan damai bagi siapa saja yang melihatnya. Pastor Daniel merasa bangga melihat hasil kerja keras para pekerja Muslim yang telah mengubah tampilan gerejanya. Ia berharap bahwa perubahan ini akan membawa kedamaian dan memperkuat hubungan antar umat beragama di komunitas mereka. Namun, di balik kepuasan itu, ia tetap merasakan kecemasan tentang bagaimana jemaat akan merespons perubahan yang telah dilakukan. Ornamen baru tersebut memang mempercantik gereja, tetapi simbol bulan dan bintang masih menjadi sumber kontroversi di hati jemaat. Pastor Daniel mulai bertanya-tanya apakah langkah ini benar-benar yang terbaik untuk gerejanya dan komunitasnya. Ia memutuskan untuk terus memantau reaksi jemaat dan mencari cara untuk meredakan ketegangan yang ada. Sementara itu, para pekerja Muslim yang dipimpin oleh Ibrahim tetap bekerja dengan penuh dedikasi, menghormati kepercayaan dan budaya gereja. Gereja yang kini berhiaskan ornamen Timur Tengah menjadi simbol perubahan dan harapan baru bagi Pastor Daniel. Hari Minggu tiba, dan Pastor Daniel serta Elijah menunggu dengan harapan bahwa jemaat akan datang seperti biasa. Namun, hingga tengah hari, tak satu pun jemaat yang masuk gereja untuk beribadah. Mereka bingung dan mulai bertanya-tanya apakah perubahan simbol telah membuat jemaat enggan datang. Dari kejauhan, mereka melihat beberapa jemaat yang berhenti di pintu gerbang gereja, memandang simbol bulan dan bintang dengan keraguan. Setelah beberapa saat, jemaat tersebut memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Pastor Daniel merasa kecewa dan bingung, sementara Elijah mencoba mencari alasan mengapa jemaat tiba-tiba tidak hadir. Mereka berdua berusaha mencari petunjuk di dalam gereja, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran jemaat sebelumnya. Rasa cemas semakin meningkat karena Pastor Daniel khawatir bahwa perubahan ini akan merusak komunitas gereja yang telah lama terjalin. Mereka berdua duduk di dalam gereja yang sunyi, merenung tentang langkah selanjutnya yang harus diambil untuk mengembalikan kepercayaan jemaat. Keesokan harinya, Pastor Daniel memutuskan untuk mendatangi jemaat satu persatu untuk mencari jawaban atas keheningan mereka. Pastor Daniel memulai hari dengan mendatangi rumah-rumah jemaat untuk memahami alasan di balik ketidakhadiran mereka. Setiap kali ia bertemu dengan jemaat, mereka menyampaikan rasa ketakutan dan ketidaknyamanan mereka terhadap simbol baru gereja yang dianggap melambangkan Islam. Beberapa jemaat bahkan mengungkapkan kekhawatiran bahwa gereja mereka telah berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Pastor Daniel merasa hancur mendengar ketakutan dan kebingungan yang dirasakan oleh jemaatnya. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa perubahan simbol tersebut hanyalah upaya untuk memperindah gereja dan bukan niat untuk mengubah identitas agama. Namun, banyak jemaat yang tetap teguh pada pendapat mereka dan merasa tidak nyaman dengan perubahan yang telah dilakukan. Pastor Daniel mulai merasa terjebak antara keinginannya untuk memperbaiki gereja dan tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan jemaat. Dalam upaya mencari solusi, ia mengadakan pertemuan rahasia dengan Elijah untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Mereka berdua menyadari bahwa perlu ada dialog yang lebih terbuka dan jujur dengan jemaat untuk mengatasi konflik yang ada. Dengan hati yang berat, Pastor Daniel memutuskan untuk mencari bantuan dari pihak luar yang mungkin dapat membantu meredakan ketegangan ini. Dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke jemaat, Pastor Daniel bertemu dengan Ibrahim, salah satu pekerja Muslim yang membantu mengubah simbol gereja. Ibrahim menyadari kegundahan hati Pastor Daniel dan memutuskan untuk menghampirinya guna menawarkan bantuan. Pastor Daniel, dengan perasaan campur aduk, mulai curhat tentang protes dan ketakutan yang dirasakan jemaat terhadap simbol baru tersebut. Ibrahim mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami betapa sulitnya posisi Pastor Daniel sebagai pemimpin gereja. Ia kemudian menawarkan sebuah solusi yang mungkin dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu mengizinkan umat Muslim untuk beribadah di gereja tersebut. Ibrahim menjelaskan bahwa masjid kecil di kota mereka terlalu jauh dan seringkali penuh, terutama pada hari libur. Ia berharap bahwa dengan berbagi ruang ibadah, gereja tidak akan kosong dan tetap menjadi tempat yang bermanfaat bagi komunitas. Pastor Daniel awalnya ragu, karena ia khawatir jemaat akan melihat ini sebagai kompromi terhadap iman mereka. Namun, Ibrahim meyakinkan bahwa niat baik adalah yang terpenting, dan bahwa umat Muslim akan menjaga kehormatan tempat ibadah tersebut. Terkesan dengan ketulusan Ibrahim, Pastor Daniel mulai mempertimbangkan usulan tersebut sebagai langkah menuju perdamaian dan kerukunan.
Pastor Daniel menyatakan keraguannya apakah umat Islam akan merasa nyaman beribadah di gereja yang sebelumnya mereka anggap sebagai tempat ibadah Kristen. Ibrahim merespons dengan cerita tentang Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang pernah masuk gereja untuk berdoa dengan niat baik. Ia menekankan bahwa niat yang tulus dalam beribadah adalah yang paling penting, bukan sekadar simbol fisik tempat ibadah tersebut. Ibrahim juga menjelaskan bahwa umat Islam menghormati tempat ibadah agama lain dan tidak akan mengubah esensi gereja selama mereka beribadah di sana. Pastor Daniel mulai memahami bahwa membuka gereja untuk ibadah umat Islam bukan berarti mengubah identitas gereja, melainkan memperluas ruang untuk kedamaian. Ia mulai merasa lega dan melihat bahwa langkah ini bisa menjadi jembatan untuk mempererat hubungan antar umat beragama di komunitas mereka. Ibrahim juga meyakinkan bahwa komunitas Muslim akan menjaga kebersihan dan kehormatan gereja selama mereka beribadah. Dengan bijaksana, Pastor Daniel mulai melihat potensi positif dari ide ini, yang mungkin bisa mengembalikan kepercayaan jemaat dan sekaligus membantu umat Muslim. Meskipun masih ada kekhawatiran, Pastor Daniel merasa lebih yakin bahwa langkah ini adalah yang terbaik untuk gereja dan komunitasnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk memberikan izin kepada Ibrahim dan komunitasnya untuk beribadah di gereja, membuka pintu untuk perubahan yang lebih besar. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan dan mendiskusikan dengan Elijah, Pastor Daniel akhirnya memberikan izin kepada Ibrahim dan komunitas Muslim untuk beribadah di gereja mereka. Keputusan ini disambut dengan perasaan lega namun juga penuh harapan oleh Pastor Daniel, yang melihatnya sebagai langkah menuju perdamaian. Ibrahim dan komunitasnya mulai mengatur jadwal ibadah mingguan mereka di gereja, memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu jadwal ibadah Kristen. Pastor Daniel merasa bahwa gereja kini memiliki tujuan baru sebagai tempat yang lebih inklusif dan ramah bagi semua umat beragama. Ia berharap bahwa dengan adanya ibadah Muslim, jemaat yang awalnya protes akan melihat kebaikan yang datang dari perubahan ini. Pastor Daniel dan Elijah mulai bekerja sama dengan komunitas Muslim untuk memastikan bahwa ibadah berjalan lancar dan harmonis. Meskipun ada beberapa jemaat yang masih skeptis, Pastor Daniel yakin bahwa waktu akan membuktikan manfaat dari keputusan ini. Ibrahim juga mengajak komunitas Muslim untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal yang diadakan oleh gereja, mempererat hubungan antar umat. Gereja yang kini menjadi tempat ibadah ganda mulai menarik perhatian positif dari masyarakat sekitar, yang melihatnya sebagai simbol kerukunan. Dengan hati yang terbuka, Pastor Daniel melangkah maju, berharap bahwa perubahan ini akan membawa kedamaian dan kebersamaan bagi semua pihak yang terlibat. Setiap hari Minggu, komunitas Muslim mulai berkumpul di gereja untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang disambut dengan rasa ingin tahu oleh beberapa jemaat. Pastor Daniel dan Elijah diam-diam mengamati kegiatan tersebut, merasa terkesan oleh ketertiban dan kedamaian yang terpancar dari ibadah umat Muslim. Mereka menyadari bahwa meskipun simbol gereja telah berubah, semangat ibadah tetap terjaga dengan indah dan penuh penghormatan. Kehadiran umat Muslim membawa suasana baru di gereja, yang sebelumnya hanya dipenuhi oleh suara nyanyian rohani Kristen. Pastor Daniel mulai berpikir bahwa mungkin ada cara untuk menjembatani perbedaan antara kedua komunitas melalui kegiatan bersama. Ia mengajak Ibrahim untuk berdiskusi tentang kemungkinan mengadakan acara bersama yang melibatkan kedua agama, sebagai upaya mempererat hubungan. Ibrahim menyambut baik ide tersebut dan mulai merencanakan berbagai kegiatan amal yang dapat melibatkan kedua komunitas. Elijah, meski awalnya skeptis, mulai melihat potensi positif dari kerjasama ini dan mulai mendukung inisiatif Pastor Daniel. Gereja yang dulunya sepi kini dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, menciptakan suasana harmonis. Pastor Daniel merasa bahagia melihat perubahan ini, yakin bahwa kerjasama antar umat beragama dapat membawa kedamaian dan persatuan yang lebih kuat di komunitas mereka. Setelah beberapa minggu berjalan, Pastor Daniel semakin tertarik untuk mengikuti pengajian yang diadakan oleh komunitas Muslim di gereja. Ia mulai menghadiri pengajian tersebut secara rutin, mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi dan ajaran Islam yang disampaikan dengan penuh semangat oleh Ibrahim. Pastor Daniel menemukan banyak persamaan antara ajaran Kristen dan Islam, terutama dalam nilai-nilai moral seperti kasih, kejujuran, dan keadilan. Ia mulai merasakan kedekatan dengan ajaran yang disampaikan, yang mengajarkan tentang toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Dalam salah satu pengajian, Ibrahim menceritakan kisah Nabi Muhammad yang menunjukkan belas kasihan dan kedamaian, yang sangat menginspirasi Pastor Daniel. Pastor Daniel merasa bahwa ajaran-ajaran ini memberikan perspektif baru dalam menjalani kehidupannya sebagai pemimpin gereja. Ia mulai berdiskusi dengan Ibrahim tentang bagaimana kedua agama dapat saling melengkapi dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Elijah, yang menyaksikan perubahan dalam diri Pastor Daniel,
mulai merasa bingung namun juga terinspirasi oleh kedamaian yang terlihat. Pengajian tersebut tidak hanya menarik umat Muslim, tetapi juga beberapa jemaat Kristen yang penasaran dengan ajaran Islam. Pastor Daniel mulai menyadari bahwa pengajian ini dapat menjadi jembatan untuk membangun pemahaman dan persaudaraan yang lebih dalam antara kedua komunitas. Pastor Daniel merasa bergulat dengan perasaan batin yang mulai berubah setelah mengikuti pengajian Muslim secara rutin. Ia mulai meragukan keyakinan lamanya dan mempertimbangkan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam tentang agama. Setiap malam, Pastor Daniel merenungkan ajaran-ajaran yang ia pelajari dan mencoba memahami apakah ia benar-benar menemukan jawaban yang ia cari. Ia merasa terjebak antara tugasnya sebagai pemimpin gereja dan rasa penasaran yang kuat terhadap ajaran Islam. Elijah memperhatikan perubahan dalam diri Pastor Daniel dan mencoba untuk membantunya menemukan kedamaian batin. Pastor Daniel merasa takut akan reaksi jemaat jika mereka mengetahui pergulatan batin yang ia alami. Ia mulai mencari sumber-sumber lain, termasuk buku-buku dan diskusi dengan para ulama, untuk memperdalam pemahamannya. Di tengah pencariannya, Pastor Daniel merasa ada panggilan kuat untuk mengeksplorasi iman yang berbeda dari yang selama ini ia anut. Meskipun begitu, ia tetap menghormati Elijah dan tidak ingin membebani asistennya dengan perubahan yang mungkin akan terjadi. Pergulatan ini membuat Pastor Daniel semakin yakin bahwa ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya dan masa depan gerejanya. Setelah berminggu-minggu merenung dan mencari jawaban, Pastor Daniel akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia menemui Ibrahim dan dengan tulus mengungkapkan niatnya untuk bergabung dengan komunitas Muslim yang telah membantunya menemukan kedamaian. Ibrahim menyambut keputusan Pastor Daniel dengan hangat, memberikan doa dan dukungan penuh untuk perjalanan barunya. Pastor Daniel merasakan beban berat yang selama ini ia rasakan mulai terangkat, digantikan oleh rasa damai yang mendalam. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada simbol salib yang selama ini menjadi identitas gerejanya dan menyambut simbol bulan dan bintang sebagai lambang baru. Keputusan ini mengejutkan banyak jemaat gereja yang awalnya protes terhadap perubahan simbol, namun mereka mulai melihat niat baik Pastor Daniel. Elijah, yang merasa dikhianati oleh keputusan pastor, memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai asisten gereja. Pastor Daniel merasa kehilangan teman dekatnya, namun ia yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya dan komunitasnya. Ia mulai belajar lebih dalam tentang ajaran Islam, menghadiri kelas-kelas agama, dan berdiskusi dengan para pemimpin komunitas Muslim. Gereja yang kini berhiaskan ornamen timur tengah menjadi saksi bisu perubahan besar dalam diri Pastor Daniel dan komunitasnya. Elijah merasa bingung dan kecewa melihat perubahan dalam diri Pastor Daniel, yang kini memeluk agama Islam. Ia merasa bahwa identitas gereja yang selama ini dijaga kini berubah total, dan ia tidak lagi merasa nyaman berada di dalamnya. Setelah berpikir panjang, Elijah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai asisten gereja untuk mencari kedamaian batin sendiri. Pastor Daniel menerima pengunduran diri Elijah dengan berat hati, menyadari bahwa perubahan ini telah mempengaruhi hubungan mereka. Elijah meninggalkan gereja dengan perasaan campur aduk, antara kehilangan teman dan keinginan untuk menemukan identitas baru. Pastor Daniel merasa hampa tanpa kehadiran Elijah, namun ia juga merasa lega karena dapat menjalani perjalanan spiritualnya tanpa beban. Kehadiran Elijah yang telah pergi membuat Pastor Daniel semakin merenung tentang arti sebenarnya dari iman dan persaudaraan. Ia bertekad untuk terus membangun hubungan yang harmonis antara komunitas Kristen dan Muslim, meski harus melalui tantangan yang berat. Kehilangan Elijah juga membuat Pastor Daniel lebih menghargai dukungan dan kerjasama yang telah terjalin dengan komunitas Muslim. Dengan hati yang penuh semangat, Pastor Daniel melangkah maju, siap menghadapi perubahan dan membimbing komunitasnya menuju kedamaian yang lebih dalam. Sementara itu, para jemaat yang awalnya ragu dan takut mulai melihat perubahan positif dari kegiatan amal yang dilakukan oleh komunitas Muslim. Mereka menyaksikan betapa tulusnya umat Muslim dalam membantu sesama, tanpa membedakan agama atau latar belakang. Kegiatan-kegiatan seperti pembagian makanan kepada yang membutuhkan dan kunjungan ke panti asuhan membuat jemaat mulai melonggarkan sikap mereka. Pastor Daniel melihat adanya perubahan sikap dari jemaat, yang mulai membuka hati dan pikiran mereka terhadap perbedaan. Beberapa jemaat mulai ikut serta dalam kegiatan amal tersebut, merasakan kebersamaan dan solidaritas yang baru. Rasa saling menghormati dan kerjasama antar umat beragama mulai tumbuh, menggantikan rasa takut dan kebencian sebelumnya. Pastor Daniel merasa bangga melihat komunitasnya yang semakin inklusif dan penuh kasih, mencerminkan ajaran kedua agama. Ia mengadakan pertemuan jemaat untuk membahas keberhasilan kegiatan amal dan mengajak mereka untuk terus mendukung inisiatif tersebut. Meskipun masih ada beberapa jemaat yang enggan berubah,
mayoritas mulai merasakan manfaat dari kerjasama ini dalam kehidupan sehari-hari. Gereja yang kini menjadi tempat ibadah ganda menjadi simbol harapan dan perubahan positif, menginspirasi komunitas sekitar untuk mengikuti jejak mereka. Beberapa jemaat yang awalnya skeptis mulai merasa penasaran dengan ajaran Islam setelah melihat kebaikan yang dilakukan oleh komunitas Muslim. Mereka mulai mengajukan pertanyaan dan mencari tahu lebih banyak tentang agama Islam melalui diskusi informal dengan umat Muslim. Pastor Daniel dan Ibrahim membuka sesi tanya-jawab di gereja, memberikan kesempatan bagi jemaat untuk memahami ajaran Islam lebih dalam. Jemaat mulai memahami bahwa Islam mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi, mirip dengan ajaran Kristen yang mereka anut. Diskusi ini membuka mata jemaat tentang kesamaan nilai-nilai moral yang dapat dijembatani antara kedua agama. Beberapa jemaat yang penasaran mulai menghadiri pengajian bersama, merasakan kedekatan dengan ajaran yang baru mereka kenal. Pastor Daniel merasa senang melihat perubahan sikap jemaat, yang kini lebih terbuka dan menerima perbedaan. Ia juga mulai merasakan ketenangan batin yang lebih dalam, mengetahui bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan spiritualnya. Ibrahim dan komunitas Muslim terus mendukung dan membantu jemaat yang ingin belajar lebih banyak tentang Islam, menciptakan ikatan yang kuat. Gereja yang kini menjadi masjid kecil menjadi pusat pembelajaran dan kerjasama antar umat beragama, memperkuat persatuan di komunitas mereka. Seiring berjalannya waktu, mayoritas jemaat gereja mulai memilih untuk memeluk agama Islam, terinspirasi oleh kedamaian dan kebaikan yang mereka temui. Pastor Daniel, yang telah memeluk Islam, memimpin komunitas baru ini dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, menjaga harmonisasi antara kedua agama. Gereja yang dulunya dipenuhi dengan simbol salib kini sepenuhnya berubah menjadi masjid, dengan ornamen keemasan dan simbol bulan dan bintang yang memancarkan keindahan. Komunitas Muslim yang baru bergabung merasa diterima dan dihargai, merasa bahwa gereja yang kini menjadi masjid adalah rumah baru mereka. Kegiatan ibadah di masjid berlangsung lancar, dengan Pastor Daniel yang kini dikenal sebagai pemimpin spiritual yang inklusif dan bijaksana. Jemaat yang sebelumnya ragu kini merasa bangga menjadi bagian dari komunitas yang harmonis dan penuh kasih ini. Gereja yang berubah menjadi masjid menjadi contoh nyata kerjasama dan toleransi antar umat beragama di kota kecil Tennessee tersebut. Mereka mengadakan berbagai acara keagamaan dan sosial bersama, memperkuat ikatan dan solidaritas dalam komunitas. Keberhasilan transformasi ini menarik perhatian media lokal, yang mengangkat cerita mereka sebagai inspirasi bagi komunitas lain. Pastor Daniel merasa puas melihat perubahan positif ini, yakin bahwa kerjasama dan saling pengertian adalah kunci menuju perdamaian yang abadi. Suatu hari, Pastor Daniel mengetahui bahwa Elijah sedang mengalami kesulitan ekonomi setelah meninggalkan gereja. Dengan penuh empati, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Elijah, membawa bantuan dan menawarkan dukungan moral. Elijah terkejut namun terharu menerima bantuan tersebut, merasa bahwa Pastor Daniel masih peduli meskipun mereka telah berpisah. Mereka duduk bersama, berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi mereka. Pastor Daniel menyampaikan rasa penyesalan karena harus melihat Elijah pergi, namun ia juga mengungkapkan harapannya untuk rekonsiliasi di masa depan. Elijah mulai membuka diri, menceritakan keresahan dan kebingungannya setelah mengundurkan diri dari gereja. Pastor Daniel mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa Elijah juga sedang mencari kedamaian batin yang sejati. Ia menawarkan Elijah untuk bergabung kembali dengan komunitas baru mereka, yang kini terbuka bagi semua umat beragama. Elijah merasa terinspirasi oleh kebaikan hati Pastor Daniel dan mulai mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut. Pertemuan ini menjadi titik awal bagi hubungan baru antara Pastor Daniel dan Elijah, membuka pintu untuk pemahaman dan persaudaraan yang lebih dalam. Setelah beberapa minggu menerima bantuan dan dukungan dari Pastor Daniel, Elijah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia melihat bagaimana komunitas baru yang inklusif dan penuh kasih membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Elijah mulai mengikuti pengajian bersama komunitas Muslim, merasa semakin dekat dengan ajaran Islam yang mengajarkan tentang kedamaian dan toleransi. Pastor Daniel dan Ibrahim menyambut Elijah dengan hangat, membantu proses adaptasinya dalam komunitas yang baru. Elijah merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat, di mana ia dapat menemukan kedamaian batin yang selama ini ia cari. Dengan penuh kerendahan hati, Elijah memutuskan untuk memeluk agama Islam, mengakhiri pergulatan batinnya yang panjang. Upacara penyerahan diri diadakan di masjid, disaksikan oleh seluruh komunitas yang merasa bahagia atas keputusan Elijah. Pastor Daniel merasa bangga melihat Elijah menemukan kedamaian yang sejati, meskipun harus melalui perjalanan yang sulit. Gereja yang kini menjadi masjid terus berkembang sebagai pusat kerjasama dan persaudaraan,
menjadi contoh nyata toleransi dan harmoni. Cerita ini berakhir dengan gereja yang berubah menjadi masjid, tetap mempertahankan identitas sebagai tempat penuh cinta kasih dan ketulusan bagi semua yang berkeinginan baik, menunjukkan bahwa perbedaan agama dapat menjadi sumber kekuatan dan persatuan yang luar biasa.